warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Nuraini dari kelas 2 PAID. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi dari sebuah artikel berjudul Islamisasi di Banyumas, Tokoh dan Penyebarannya di Abad 15 sampai 17 Masehi. Proses Islamisasi di wilayah Nusantara merupakan bagian penting dari sejarah transformasi keagamaan dan budaya masyarakat lokal. Di antara wilayah yang memiliki kekhasan dalam proses ini adalah Banyumas, sebuah daerah di bagian barat Provinsi Jawa Tengah yang memiliki warisan budaya pra-Islam kuat. Strategi dakwah melalui seni, perkawinan, pesantren, tasawuf, serta jaringan politik lokal menjadi instrumen utama dalam penyebaran Islam. Peran tokoh-tokoh lokal di Banyumas seperti Syekh Mahdum Wali, Joko Kaiman atau Adipati Warga Utama, Syekh Abdus Somad, Syekh Abdus Salam, dan Kiai Mustholik dari Siakak sangat signifikan dalam membentuk wajah keislaman yang khas di Banyumas. Tokoh tersebut tidak hanya menyebarkan Islam melalui jalur formal seperti pendidikan dan pemerintahan, tetapi juga melalui pendekatan kultural seperti seni pertunjukan dan revitalisasi situs keagamaan lokal seperti Masjid Saka Tunggal. Selanjutnya yaitu konteks geografis dan budaya Banyumas pra-Islam. Yang pertama, kedudukan sosial. Masyarakat Banyumas pra-Islam dikenal memiliki struktur sosial yang relatif egaliter dibanding masyarakat Jawa bagian tengah yang lebih feodal. Sistem kepemimpinan tidak dibentuk berdasarkan garis keturunan bangsawan, tetapi lebih pada peran sosial dan kontribusi individu dalam komunitas. Dalam naskah Babat Banyumas, tokoh-tokoh seperti Raden Baribin dan cucu-cucunya digambarkan sebagai pemimpin rakyat yang merakyat, bukan aristokrat yang menjauh dari masyarakat. Hal ini menggambarkan watak khas orang Banyumas yang cenderung anti-feodalisme dan lebih menekankan pada musyawarah serta kerjasama. Yang kedua yaitu ada kepercayaan lokal. Sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam, masyarakat Banyumas memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa roh-roh leluhur disebut yang mendiami pohon besar, sumber air, dan batu keramat. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat menyajikan sesaji atau melakukan ritual di tempat-tempat keramat sebagai bentuk penghormatan dan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sistem kepercayaan ini masih bertahan dalam bentuk-bentuk tradisi seperti ruwetan, nyadran, dan penghormatan terhadap makam leluhur. Yang ketiga yaitu budaya lokal. Salah satu budaya lokal khas Banyumas yang berkembang sebelum Islam adalah tari lengger, sebuah pertunjukan tradisional yang pada mulanya dilakukan dalam konteks ritual agraris untuk meminta kesuburan dan menolak bala. Uniknya, lengger itu sering dimainkan oleh laki-laki berpakaian perempuan atau biasanya itu disebut lengger lanang yang diyakini memiliki daya spiritual tertentu. Tradisi ini dianggap sebagai bagian dari ritus pemurnian desa dan tetap hidup hingga kini. Bahkan setelah Islam masuk, akulturasi terjadi ketika nilai-nilai Islam mulai disisipkan dalam pertunjukan ini, misalnya melalui pembacaan doa sebelum tampil. Selanjutnya, kita masuk ke biografi tokoh Islamisasi di Banyumas serta perannya di abad 15 sampai dengan 17. Yang pertama ada Syekh Mahdum Wali. Syekh Mahdum Wali merupakan ulama yang diyakini keturunan Kerajaan Demak Bintaro dan dikirim oleh Raden Partah ke wilayah Kadipaten Pasir Luhur yang sekarang adalah Banyumas pada abad ke-15 untuk menyebarkan agama Islam. Meski asal-usulnya tidak terlalu jelas, tradisi lisan menyebut bahwa beliau berasal dari Hadramaut Yaman dan berasal dari keluarga dengan latar belakang keagamaan yang kuat. Syekh Mahdum Wali dikenal aktif dalam dakwah Islam di wilayah Banyumas, khususnya Karanglawas. Melalui ceramah, khutbah, dan pembinaan spiritual, ia juga berperan penting dalam pembangunan pendidikan agama, termasuk mendirikan madrasah atau pesantren. Ajarannya menanamkan nilai kasih sayang, toleransi, dan kejujuran yang memperkuat solidaritas masyarakat, serta mengaruhi seni dan budaya Islam setempat. Warisan spiritual dan sosialnya masih dihormati hingga kini. Yang kedua yaitu Syekh Abdus Somad Jombor. Syekh Abdus Somad Jombor atau
biasa dikenal Mbah Abdus Somad, adalah ulama karismatik asal Cipete, Kecamatan Cilongok, yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Banyumas pada abad ke-16 Masehi. Beliau menetap di Jombor dan dikenal sebagai bagian dari generasi pasca Wali Songo. Dakwahnya menggunakan pendekatan sofistik dan sosial kultural, memperkenalkan ajaran Islam tanpa menolak budaya lokal. Dengan menekankan akhlak mulia, kesederhanaan, dan toleransi, beliau mendirikan pusat pengajian yang menjadi cikal bakal pesantren dan langgar, serta melahirkan murid-murid yang meneruskan dakwahnya ke desa-desa. Hingga kini, makamnya menjadi tempat ziarah dan haul tahunan, serta namanya dihormati dalam tradisi keilmuan dan sejarah Islamisasi di Banyumas. Tokoh yang ketiga yaitu Kiai Raden Adipati Warga Utama II. Kiai Raden Adipati Warga-Utama II atau Joko Kayuman merupakan adipati pertama Banyumas sejak tahun 1582 Masehi. Ia adalah putra Raden Baribin dari Trah Majapahit dan menikah dengan Putri Pajajaran, sehingga memiliki garis keturunan dari dua dinasti besar Nusantara. Dalam masa transisi dari kekuasaan Pajang ke Mataram, beliau memimpin Banyumas dan memainkan peran penting dalam proses Islamisasi wilayah Barat Selatan Jawa Tengah. Pendekatan dakwah yang digunakan bersifat moderat dan adaptif, dikenal sebagai Islam kejawen, yaitu bentuk Islam yang mengakomodasi budaya lokal seperti tradisi Hindu, budaya, dan animisme. Cara keberagaman ini menekankan nilai sofistik dan simbolik daripada pendekatan fikih tekstual. Berkat kepemimpinannya yang damai dan akomodatif, Islam diterima masyarakat Banyumas secara harmonis dan membumi. Tokoh yang keempat atau yang terakhir adalah Kiai Mustoleh. Kiai Mustoleh adalah ulama karismatik abad ke-17 yang dikenal sebagai penyebar Islam di wilayah Cikakak, Wangun, Banyumas. Ia diyakini sebagai keturunan Sunan Panggung dan memiliki kaitan dengan ajaran tasawuf falsafi dari Syekh Siti Jenar. Dalam dakwahnya, Kiai Mustoleh menggunakan pendekatan kultural yang damai dan toleran, menyelaraskan ajaran Islam dengan adat lokal. Ia merevitalisasi fungsi Masjid Saka Tunggal sebagai pusat ibadah, pendidikan agama, musyawarah, dan penyebaran ajaran Islam Aboge. Masjid tersebut menjadi simbol akulturasi budaya dan spiritualitas Islam. Dengan filosofi manunggaling kawula lan Gusti, hingga kini Kiai Mustoleh dihormati masyarakat melalui tradisi tahunan penjaroan Rajab yang menandai wafatnya, menjadikan beliau tokoh sentral dalam identitas spiritual dan budaya masyarakat Cikakak. Islamisasi di Banyumas pada abad ke-15 hingga ke-17 berlangsung damai dan bertahap melalui pendekatan budaya lokal. Tokoh-tokoh seperti Syekh Madu Wali, Kiai Warga-Utama, Syekh Abdus Somad, dan Kiai Mustoleh berperan penting dalam dakwah Islam dengan pendekatan sofistik, edukatif, dan kultural. Proses ini tidak meniadakan budaya lokal, tetapi mengakulturasikannya secara halus. Hingga kini, tradisi ziarah ke makam para tokoh tersebut menunjukkan bahwa warisan spiritual Islamisasi masih hidup. Keberhasilan dakwah Islam di Banyumas terletak pada pendekatan yang inklusif, membumi, dan menghargai kearifan lokal, sehingga membentuk masyarakat yang harmonis dan toleran.